Perkembangbiakan vegetatif dapat dilakukan dengan campur tangan manusia. Seperti apakah perkembangbiakan vegetatif buatan tersebut? Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Topik yang kita akan bahas kali ini adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Meskipun terlihat diam dan tak bergerak, tumbuhan adalah makhluk hidup. Kenapa demikian? Karena mereka memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai makhluk hidup. Salah satunya adalah berkembang biak. Pada umumnya, mereka membutuhkan individu jantan dan betina untuk berkembang biak. Seperti tanaman berbunga yang memiliki pistil dan stamen, atau seperti tanaman berbiji terbuka yang menggunakan strobilus. Metode perkembangbiakan ini disebut dengan perkembangbiakan generatif. Namun, ada kalanya tumbuhan dapat menghasilkan individu baru tanpa proses perkawinan. Proses perkembangbiakan ini disebut dengan perkembangbiakan vegetatif. Bagaimana caranya tumbuhan dapat menghasilkan individu baru? Dengan hanya satu induk saja. Tonton video ini sampai selesai. Dan ingat-ingat untuk subscribe untuk konten menarik lainnya. Ada dua cara tumbuhan dapat berkembang biak dengan cara vegetatif: secara alami dan secara buatan, atau dengan campur tangan manusia. Oke, kita akan mulai dari membahas yang alami. Yang pertama, dengan menghasilkan spora yang terjadi pada tumbuhan lumut atau bryophyta dan tumbuhan paku atau pteridophyta. Spora-spora itu terdapat di dalam kotak spora yang berkumpul di dalam wadah yang disebut dengan sorus. Tiap kotak spora dikelilingi oleh anulus, yaitu sel-sel yang mengatur keluarnya spora. Ketika sudah masak, spora keluar dari anulus, lalu terbawa oleh perantara-perantara, misalnya angin dan air, ke tempat yang jauh. Jika jatuh di tempat yang sesuai, spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh selanjutnya adalah dengan bertunas. Proses ini melibatkan bakal tumbuhan baru berupa tunas yang muncul pada bagian tertentu pada tumbuhan. Misalnya seperti tunas akar yang terjadi pada pohon pisang, tunas batang yang muncul pada batang, contohnya pohon tebu, dan tunas daun yang bermunculan pada daun.
Contohnya pada cocor bebek. Selain itu ada geragi atau stolon yang merupakan cabang ruas-ruas yang menjalar di permukaan tanah ataupun air. Dari ruas-ruas tersebut akan tumbuh akar dan tunas baru. Contohnya adalah stroberi. Lalu ada akar tinggal atau juga dikenal sebagai rizoma, yang sebenarnya adalah batang atau cabang yang memiliki lokasi di dalam tanah sehingga menyerupai akar. Cirinya sebagai batang masih terlihat dari ruas-ruas serta sisik-sisik yang merupakan modifikasi dari daun. Contohnya adalah kunyit dan jahe. Lalu ada umbi lapis yang juga merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Bentuk umbi yang berlapis-lapis merupakan modifikasi dari daun. Tumbuhan baru akan muncul dari bagian umbi yang disebut dengan siung. Contoh dari tanamannya adalah macam-macam bawang. Dan terakhir adalah umbi batang atau tuber, yang merupakan rizoma yang membesar, yang pada akhirnya membentuk sebuah umbi. Bagian yang merupakan bakal tumbuhan baru pada umbi tersebut akan tumbuh membesar juga dan membentuk umbi sendiri. Seperti dijelaskan tadi, perkembangbiakan vegetatif dapat dilakukan dengan campur tangan manusia. Seperti apakah perkembangbiakan vegetatif buatan tersebut? Sebelumnya, jika kalian tertarik dengan video ini, ingat-ingat klik tombol jempol untuk like ya. Sebelumnya, kenapa manusia membuat perkembangan vegetatif buatan? Pada umumnya, tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif akan menjadikan mutu tanaman semakin menurun dari waktu ke waktu. Namun, berkat campur tangan manusia, misalnya dengan cara mencangkok, pohon yang tumbuh dari hasil cangkokan akan tetap membawa sifat asli dari pohon induknya. Cangkok inilah yang merupakan salah satu contoh dari perkembangan biakan secara vegetatif buatan, dengan cara mengupas kulit batang hingga kambiumnya terbuka, lalu dibungkus dengan media tanaman besertakan kain. Hal ini akan menumbuhkan akar, kemudian dahan atau cabang dapat dipotong dan dapat ditanam sebagai tumbuhan baru. Akar yang dihasilkan selalu serabut, meskipun induknya adalah tanaman yang memiliki akar tunggal. Selain cangkok, metode apabila yang bisa dianggap sebagai perkembangan vegetatif secara buatan? Yang pertama adalah susuan, yaitu menggabungkan dua batang dari pohon yang berbeda. Syaratnya, dua tanaman harus satu keluarga.
Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pohon baru dengan karakter yang berbeda. Lalu ada runduk yang hanya bisa dilakukan dengan tumbuhan yang memiliki dahan yang lentur, misalnya mawar, tomat, dan lain-lain. Prosesnya adalah perundukan bagian tumbuhan yang kulitnya telah dikerat sedikit dan menimbunnya dengan tanah, sehingga tumbuhlah akar baru. Lalu ada okulasi, yaitu menempelkan tunas tumbuhan yang memiliki keunggulan tertentu. Sambung pucuk, yaitu menggabungkan dua pohon. Dan terakhir stek, yang lumayan sederhana prosesnya. Dilakukan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan induk secara langsung, tanpa harus menunggu keluar akar terlebih dahulu. Stek ini dapat dilakukan dengan 3 bagian tumbuhan: stek daun seperti pada cocor bebek, stek batang yang bisa dilakukan pada mawar dan sebagainya, dan stek akar dapat dilakukan pada cemara dan sejenisnya. Itulah beberapa contoh-contoh berkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang alami maupun buatan. Lagi contoh-contoh yang lain, tulis di kolom komentar ya jika kalian ada yang mau menambahkan. Terima kasih ya sudah menonton. Ingat-ingat untuk like, subscribe, share, dan berikanlah komentar yang positif. Sampai jumpa.